disiarkan secara live streaming. Kami ucapkan salam sejahtera dari Aula Sasana Sehati, Paroki Katedral Banjarmasin. Hari ini kita akan merayakan mengenang sengsara Tuhan. Perayaan akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, liturgi sabda, di mana kisah sengsara yang biasanya dinyanyikan sekarang dibacakan. Kedua, penyembahan salib yang biasanya dilakukan dengan mencium salib ditiadakan dan diganti dengan menghormat salib dari tempat duduk masing-masing dengan membungkukkan badan. Dan ketiga, komuni kudus yang penerimaannya seperti yang telah dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Dalam perayaan ini diharapkan kita mampu mengalami penderitaan Tuhan Yesus yang berkorban untuk keselamatan kita. Beberapa hal yang harus kita perhatikan selama ibadat ini. Tata gerak hanya duduk dan berdiri, tidak ada berlutut. Tidak ada pengumpulan kolekte dan perarakan bahan persembahan. Protokol kesehatan dilaksanakan sepenuhnya. HP dinonaktifkan dan jaga kebersihan. Intensi dalam ibadat Jumat Agung hari ini, ucapan syukur sebuah keluarga kepada hati Yesus yang Maha Kudus atas berkat rezeki, kesehatan, dan perlindungan yang diterima selama ini. Mohon ketentraman jiwa Andreas Tang Ing Sing, Teresia Lim Hung Chu, Agustinus Jimmy Halim, Mariani Mary, Marcelina Suryani, Maria Jeniwati Setia, Susana Kwi Junsun, Rosina Katarina, Tio Kiesien, Yosef Segar Sujono, Stefanus Edward Sudarmo. Mohon keterangan jiwa juga Bapak Lukas Tukan, Petrus Edo Tukan, Bernardus Welan, Perpetua Boleng, Rosalia Kewa Hajon, Bapak Olesius Jono Purwadi, Video Hermawan, Sabtorini, Filipus Riberu, Yeremias Tukan, Simon San Kleden, Maria Tukan, Hubertus Ojan, Getrodis Ketona Kerans. Ketentraman jiwa juga Pastor Teddy Air MSF, Pastor Hardianus Usap MSF, Pastor Andreas Tri Adi MSF, Pastor William Bot MSF, Pastor Manatno MSF, Pastor Lukas Hufang MSF, Pastor Viani CMF, Pastor Dodi CM, Suster Evila FCH, Suster Kastisima MASF, Suster Maria Rosalin PRR. Mohon doa arwah 3 tahun yang lalu Agustinus Sastro Minarso. Mohon kerahiman Tuhan untuk rahmat pengampunan dosa dan arwah bagi mama kami, Nimpa Kurniawati Salim, yang dipanggil Tuhan 23 Maret yang lalu. Mohon kedamaian abadi dan kebahagiaan kekal di surga Bapak Joni Indrawan, Ibu Insun Wan, Ibu Loaniwati Utama, Bapak Anton Indrawan, Bapak Sinanton Indrawan, Bapak Beni Indrawan, Ibu Maria Rosa Indrawan, Ibu Gomaili,
Bapak Linus Putut Budiantoro. Mohon kesejahteraan arwah Bapak Yohanes Joko Insan. Mohon istirahat kekal Yohanes Hindratno Teguh, Yosef Stefanus Herianto, Fransiskus Asisi Wintoro Suryo Wijoyo, Honggo Widodo Sunyoto, Peri Sunyoto. Mohon doa kedamaian abadi Bapak Yohanes Pelan. Ucapan syukur atas berkat Tuhan di bulan Maret ini dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan kesehatan dalam sebuah keluarga. Mohon keselamatan jiwa orang tua kami, Bapak Yosef Bruno, Ibu Regina Nili. Frater, suster, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, perayaan siang ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang dan didampingi oleh Romo F.Ik Adi Susanto SJ. Untuk itu, marilah kita awali perayaan ini. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti perayaan masuknya imam dan para pelayan liturgi dan imam. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Berbahagialah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak kami dilahirkan, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya.
Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena pula, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan hukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena pula. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia di antara penjahat-penjahat,
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hamba-Ku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul." Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hidupnya sebagai dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus
akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula. Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Markus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada waktu itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihati orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain yang mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" jawab Petrus, Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga pintu bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan,
salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus berkata kepadanya, maka Petrus menyangkalnya lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jika kepada mereka, ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak dibayar. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirilah engkau katakan hal itu, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku ini? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari di sini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Jangan! orang penyamuk. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesak dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.
Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, Salib! Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya Tetapi ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar urusannya. sejak saat itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika melawan Kaisar. Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Protos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. maka berteriaklah mereka Penyalahkan kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga di atas kayu itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia sendiri mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. setelah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Setelah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Umat silakan berdiri. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea. Yusuf ini adalah seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf.
Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dahulu datang malam-malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gahar, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Demikian dikatakan dalam Injil Yohanes tadi, bab 19 ayat 37, menjelang akhir dari kisah sengsara ini. Kata-kata itu adalah kutipan dari kitab Nabi Zakaria yang hidup 200 tahun sebelum Kristus lahir, dan juga dikutip dalam kitab Wahyu, pada awal kitab Wahyu dikatakan demikian, lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Anak-anakku sekalian, ibu dan bapak, saudari-saudaraku, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti perayaan ini dari rumah masing-masing. Bagi mereka yang senang membaca cerita silat atau nonton film-film detektif atau menikmati wayang, dalam setiap lakon yang ditampilkan selalu ada pemenang, ada yang menang, dan ada yang kalah, ada yang kalah. Pemenang atau pecundang, victor atau the loser. Pada hari Minggu yang lalu dalam homili saya mengatakan, Markus menampilkan Yesus sebagai seorang yang sendirian, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya dan diolok-olok oleh musuh-musuh dan lawan-lawannya. Yohanes yang juga menampilkan kisah yang sama, menampilkan suatu laga atau adik panggung yang sama sekali berbeda. Dari awal sampai akhir kita menyaksikan Yesus adalah dirigen yang mengarahkan seluruh jalannya. Pertemuan atau kalau mau pertandingan itu. Para prajurit yang datang dengan senjata lengkap malah dikatakan rebah dan jatuh ke tanah ketika Yesus mengatakan, yang kamu cari ini aku. Dan mereka semua takut.
rebah ke tanah. Di hadapan para imam agung, juga kepala imam agung Hanas, Yesus tidak takut. Di hadapan tokoh-tokoh agama yang diharapkan menjadi pembawa kebenaran Allah kepada masyarakat, Yesus yang didesak-desak untuk mengakui kejahatannya tetap tegar dan seolah menantang mereka yang menuduh dan mau mengadili dia. Karena orang-orang Yahudi tidak bisa membuktikan bahwa dia bersalah menurut agama orang Yahudi, sehingga tidak mungkin berdasarkan hukum agama Yahudi Yesus dihukum, apalagi dihukum mati. Mereka membawa dia kepada kepala pemerintah, yaitu Pilatus. Di hadapan Pilatus pun, lebih daripada di Injil-Injil lain, Yohanes menampilkan Yesus sebagai pemenang. Apakah engkau raja? Tanya Pilatus. Ya, saya memang raja. Dan kemudian Pilatus ternyata juga tidak menemukan suatu kesalahan yang merupakan ketentuan dalam hukum Romawi pada waktu itu. Jadi jangankan dihukum mati, dihukum pun tidak ada alasan. Tapi kemudian karena takut akan ancaman orang Yahudi seperti kita dengar tadi, Yesus dibiarkan diserahkan kepada orang Yahudi kembali dan ditampilkan di hadapan umum. Dan Pilatus berkata, inilah manusia itu, ecce homo. Ecce homo, manusia yang menurut Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, wajahnya sudah rusak karena dipukuli semalaman, pucat karena tidak istirahat semalaman, didera dan disiksa. Ecce homo, inilah manusia itu yang berdiri dengan tegar di hadapan para penuduh dan hakimnya. Ketika Pilatus mengatakan inilah manusia itu yang tidak bersalah apa-apa, mereka mengatakan, kalau kamu melepaskan dia, kami akan lapor Anda ke Roma bahwa Anda itu pengkhianat kepada pemerintah Roma. Dan itu membuat Pilatus takut. Lalu diserahkanlah Yesus kepada orang-orang Yahudi. Namun seperti kita renungkan dalam ibadat jalan salib selama masa Prapaskah ini, dalam penderitaan dan kesakitan yang tanpa batas itu, Yesus tetap tegar dan memegang kendali atas nasibnya. Dia menghibur wanita-wanita yang menangis. Di salib pun, seperti kita dengarkan tadi, dia masih mengurus ibundanya Maria dan mengurus murid-muridnya yang diwakili oleh Yohanes. Supaya murid-muridnya dikatakan, ini ibumu, dan kepada Bunda Maria dikatakan, ini anakmu. Yesus tampil sebagai pemenang. Akhirnya bukan prajurit-prajurit, bukan imam agung, bukan Pilatus yang mengakhiri hidupnya, tapi tadi kita dengarkan, menjelang ajalnya Yesus berkata, aku haus. Dan sesudah itu dia mengatakan, sudah selesai. Lalu dicatat tadi, Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yesus memegang kendali atas hidupnya dan menyatakan wibawanya terhadap semua orang yang mau menghancurkan hidupnya. Anak-anakku sekalian, saudari-saudara, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan, ecce homo, inilah orangnya. Kita kenal gerakan pria sejati.
Yesus ditampilkan sebagai ecce homo. Inilah manusia yang sejati. Manusia sejati itu apa? Bukan yang gagah perkasa secara fisik, bukan yang berkuasa secara politik seperti Pilatus, bukan yang mempunyai kekuasaan atas umat beragama seperti para imam, melainkan orang yang menguasai dirinya, yang tahu untuk apa dia diciptakan Tuhan dan untuk apa dia diutus ke dunia, yaitu untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan sampai akhir, sehingga dia tampil sebagai orang pemenang, sebagai victor, bukan sebagai pecundang, orang yang kalah. Semua yang lain adalah pecundang. Imam-imam menghukum Yesus karena mereka takut kedudukannya direbut oleh Yesus, karena ternyata mereka banyak berbohong dalam ajaran agamanya. Pilatus takut untuk tidak menghukum dia karena dia takut dipecat kalau dilaporkan oleh massa kepada pimpinan tertinggi di Roma. Para murid takut meninggalkan dia, seperti Petrus yang berkobar-kobar memenggal telinga salah seorang hamba kerabat Imam Agung, tapi kemudian juga melarikan diri dan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia takut akan keselamatan dirinya sendiri. Saudara sekalian, oleh karena itu, perayaan Jumat Agung bukanlah perayaan untuk bersedih, untuk tabur bunga dan seterusnya. Dan karena itu juga warna liturgi bukan lagi hitam, melainkan merah, untuk mengingatkan kita bahwa kematian Yesus yang diterima dengan sadar dan sukarela itu adalah tanda kemenangan Allah atas dosa, atas iblis dan segala kejahatan, dan tanda kemenangan kita murid-muridnya, seperti dikatakan dalam bacaan yang kedua tadi dari surat kepada umat Ibrani. Dikatakan di sana bahwa ia telah belajar menjadi taat, dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, yaitu menyerahkan rohnya kembali kepada Allah dan menyerahkan roh kudusnya kepada kita manusia, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itulah makna yang terdalam dari peristiwa Jumat Agung. Dan oleh karena itu, saat ini bukanlah saatnya untuk bersedih, melainkan saatnya untuk bersyukur dan meneguhkan iman kita bahwa kejahatan apapun dari manapun asalnya pasti akan kalah karena pesan kebaikan yang telah membela kebaikan itu sampai akhir sudah selesai, dia katakan, dan sesudah itu dia menyerahkan rohnya. Itulah akhir hidup dari seorang yang benar. Walaupun secara fisik kelihatan sudah hancur mukanya, tapi dia adalah pemenang. Ecce homo. Lihatlah manusia itu. Kita yang sudah mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, penganut jalannya, juga dituntut untuk tampil sampai akhir hidup kita sebagai orang yang menang, bukan pecundang, bukan orang yang kalah karena takut ini, takut itu. Kadang-kadang kita takut untuk mengakui iman kita di depan umum, untuk tanda salib pun tidak, takut nanti ditertawakan orang. Kadang-kadang kita merupakan Yesus, bukan kita yang hadir di sini, tapi ada yang berani meninggalkan Yesus demi pacar, demi jodoh. Ada juga meninggalkan Yesus demi pekerjaan, demi jabatan, demi uang, seperti Yudas dalam Injil. Dengan merayakan Jumat Agung ini, kita dikuatkan iman kita bahwa akhirnya orang yang setia kepada Tuhan, orang yang setia kepada tugasnya, suami istri yang setia pada janji perkawinannya, anak-anak yang setia kepada orang tuanya, orang tua yang setia dan tekun mendidik anak-anaknya, mereka itu akan menjadi orang-orang pemenang.
Sebaliknya, itu adalah orang-orang nangkala, adalah pecundang-pencundang. Apapun tantangan yang kita hadapi, orang seperti saya katakan kemarin, orang membenci kita, mau mengecilkan kita, menyakiti kita, bahkan sampai membunuh kita demi nama Allah dan demi agama, itu bukan apa-apa dibandingkan dengan tokoh besar yang kita anut, Yesus pemenang. Kalau masih ada orang dari antara kita yang membenci sesamanya, yang tidak mengasihi sesamanya karena alasan apapun juga, kalau masih ada orang yang tidak mengampuni orang yang menyakiti dan melukai dia, saya bertanya, pian penganut agama apa? Pian penganut agama apa? Dan Allah pian itu Allahnya siapa? Allah yang mana? Karena Allah yang kita sembah sebagai murid-murid Yesus, penganut jalan Tuhan, adalah Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Dan Yesus itu siapa? Dia tampil dalam situasi yang paling menyedihkan dan paling menakutkan, bahkan mengerikan, seperti yang kita renungkan pada hari ini, dengan tegar, dengan perkasa. Bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena dia yakin Allah menyertai dia. Allah menyertai kita juga. Allah menyertai keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Mari kita bukannya saling mengutuk, saling membunuh dan saling menyingkirkan, kita saling berkati, kita saling menjadi penebus bagi orang-orang yang dekat dengan kita dari keluarga-keluarga kita. Maka kita akan tampil bersama dan seperti Yesus menjadi orang pemenang, bukan orang yang kalah. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Kita memasuki bagian kedua dari liturgi ini, yaitu doa umat Maria. Umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya-karya iman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita, Bapa Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gerejanya yang kudus, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudahlah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang melindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat beriman Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman, pengharapan dan kasih, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk
Uskup kita Petrus Bodeng Timang, untuk semua uskup, imam dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu mengukurkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Tujulah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat rencana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu dan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara mereka yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan kasih dan amal kasih yang tulus dan sejati, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk orang-orang yang menderita sakit, terlebih mereka yang terdampak virus COVID-19, supaya Allah dan Tuhan kita menjamah dan menyembuhkan mereka, serta menguatkan mereka dalam iman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu bermurah hati kepada orang yang memohon kesembuhan daripada-Mu. Jamahlah mereka yang menderita sakit saat ini, mereka yang kami doakan secara khusus, terutama mereka yang terdampak virus COVID-19. Semoga mereka memperoleh kesembuhan dan kekuatan iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang kekal dan Maha Kuasa, bantulah mereka yang tidak mengenal Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin jelas memahami misteri kehidupan-Mu,
kami menjadi saksi cintamu yang lebih sempurna dan mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kudus dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budian hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudahlah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi para musafir, menghantar pulang para pengungsi, dan menyelamatkan semua orang yang sudah meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan mereka yang menderita. Kiranya deritaan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun, khususnya mereka yang tertimpa wabah corona, sampai kehadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan sekarang kita masuk pada bagian ketiga perayaan ini, yakni penyembahan salib. Apa? Orang masih begitu.
Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita semua sujud kepadanya. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita semua sujud kepadanya. Inilah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita sembah sujud kepadanya. Sama-sama kita memberikan hormatan kepada sama-sama.
kita siapkan diri untuk masuk pada bagian keempat perayaan ini, yakni bagian komuni. Atas petunjuk penyelamat kita yang menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari saudaraku terkasih, harap benda Allah yang menghapus dosa dunia. Kehadiran kita yang saat ini diundang ke kediaman Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersamalah saja maka saya datang. Tubuh dan darah Tuhan yang kita sambut dalam roti Ekaristi ini mengantarkan kita hidup. Amin. Saudara-saudara terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat kami sampaikan yang boleh menerima komuni adalah yang telah dibaptis atau diteguhkan secara Katolik, sudah terima komuni pertama dan dalam posisi tidak berhalangan. Komuni diterima di sisi kiri dan kanan, kembali lewat jalur tengah, dan perhatikan protokol kesehatan.
tidak terima komuni dengan lidah langsung. Bagi saudara-saudari yang saat ini ikut live streaming, marilah kita siapkan hati, kita doakan doa penuh batin. Yesusku, Aku percaya bahwa Engkau Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Dan karena Engkau hadir di sini sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita doakan doa arah dasar keuskupan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun dan memimpin kami umat Katolik Keuskupan Banjarmasin. Gerakkanlah kami dengan didasari oleh pengetahuan, pemahaman dan penglihatan iman yang benar, kokoh dan mendalami, serta keinginan untuk mewujudkannya, untuk hidup bersama dan berdialog dengan saudara-saudari yang berbeda iman, suku, budaya, dan latar belakang. Jadikanlah kami gereja yang dialogis, yang membangun persaudaraan sejati. Ya Bapa, bersama Yesus Putra dan bimbingan Roh Kudus, kini kami bersiara menuju gereja yang memancarkan kasih-Mu di bumi Kalimantan Selatan. Tuntunlah kami agar mampu menjawab persoalan zaman, berdialog, terbuka dan tergerak untuk menjadi pelaku perbaikan dalam kehidupan masyarakat kami. Semoga dasar keuskupan menjadi tali pengikat untuk menyatukan langkah dalam mengatakan kabar baik kepada semua orang, serta mewujudkan harapan dan cita-cita keuskupan kami. Santa Perawan Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, doakanlah keuskupan kami agar menjadi gereja yang rendah hati untuk memperhatikan diri, gereja yang bersatu untuk menampakkan kasih, dan gereja yang terbuka bagi yang mencari kedamaian dan keselamatan. Semua ini kami mohonkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Anugerahilah kami hati yang baru, hati yang bertobat dan bersyukur kebaikan-Mu, hati yang berkobar menebar kasih-Mu, hati yang bahagia berserah diri kepadamu, hati yang gembira menikmati hidup kurnia-Mu. Tuhan, anugerahilah kami hati yang baru, hati yang terbuka penuh perhatian dan pengertian, hati yang ikhlas menolong dan mengampuni, hati yang jernih, jujur, adil dan damai, hati yang setia, sabar dan tabah penuh harapan. Tuhan, anugerahilah kami hati yang baru. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah menuliskan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah mengambil bagian dalam misteri ini dapat hidup dengan penuh bakti kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, setelah berkat kita langsung pulang dalam suasana hening tanpa diiringi lagu penutup. Selesai keluar dari gedung ini, mohon langsung pulang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mohon perhatian, pendaftaran untuk penerimaan sakramen Krisma dibuka mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 30 April. Formulir dapat diambil di sekretariat paroki. Pembelajaran dimulai bulan Mei. Panitia Paskah membuka aksi berbagi untuk sesama. Bahan yang diperlukan berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan gula. Mari kita dapat menyisihkan rezeki untuk membantu sesama kita yang berkekurangan. Seberapapun yang diberikan sangat berarti. Pengumpulan sampai dengan 18 April melalui sekretariat paroki. Bapak Ibu yang terkasih, untuk keluar dari gedung nanti, yang di aula keluar melewati pintu belakang, yang di gereja keluar lewat pintu belakang juga, yang di halaman keluar melalui yang duduk paling belakang. Demikian pengumuman berkah dalam. Mari kita berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon, ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, ke atas keluarga-keluarga mereka, ke atas semua orang yang kami doakan dalam hari ini, juga ke atas seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia yang sedang berjuang untuk memerangi pandemi COVID-19. Umat-Mu ini telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan dosa